Selanjutnya itu ada aliran-aliran epistemologi. Ini ada pada bab 6 ya. Kalian bisa melihat di bab 6 ada aliran epistemologi. Nah, kalau belajar filsafat itu berarti belajar tentang berpikirnya manusia, tentang berpikir tentang alam semesta, tentang apa yang ada di muka bumi ini. Nah, di sini kita sudah ketahui epistemologi itu adalah pengetahuan dari sumber yang bersumbernya dari akal manusia. Kenapa? Karena dia manusia itu sifatnya adalah ingin mencari kebenaran, ingin mencari sesuatu yang berbeda, manusia itu sudah fitrahnya begini ya. Dia ingin hidup atau dia ingin hal-hal sesuatu yang lebih baik lagi, yang lebih baru lagi, atau dia sesuatu yang ingin memuaskan dia. Nah, hal itu mereka untuk mencapai hal tersebut mereka menggunakan akalnya tadi dengan melihat apa yang ada di alam semesta di muka bumi atau apa yang sudah ada, apa yang sudah Allah ciptakan maksudnya ya. Nah, kemudian di sini ada beberapa aliran epistemologi atau cara mencari pengetahuan. Yang pertama itu rasionalisme. Rasionalisme adalah paham filsafat yang menyatakan bahwa akal adalah alat terpenting untuk memperoleh pengetahuan yang menetes pengetahuan. Nah, kalau rasionalisme ini akallah yang paling berperan utama untuk mendapatkan pengetahuan. Akal yang manusia ya, akal manusia yang sempurna, yang tidak cacat. Nah, ada manusia itu kapan dia tidak cacat, dia tidak gila, dia bukan anak kecil dan dia bukan orang tua yang uzur, kemudian dia tidak mempunyai penyakit kejiwaan seperti itu. Maka itu disebut dengan akal yang sempurna. Nah, di metode rasionalisme ini ada beberapa yang digunakan. Yang pertama, tidak menerima sesuatu pun sebagai kebenaran kecuali bila saya melihat bahwa hal-hal itu sungguh jelas tegas sehingga tidak ada suatu keraguan pun yang mampu merobohkannya. Kemudian yang kedua, pecahkan setiap kesulitan atau masalah itu atau sebanyak mungkin bagian sehingga tidak ada keraguan apapun yang mampu merobohkannya. Yang ketiga, bimbangkan pikiran dengan teratur dengan mulai dari hal yang sederhana dan mudah diketahui, kemudian secara bertahap sampai kepada yang paling sulit dan kompleks. Kemudian yang keempat, dalam proses pencarian dan pemeriksaan hal-hal sulit, selamanya harus dibuat perhitungan-perhitungan yang sempurna serta pertimbangan-pertimbangan yang menyeluruh. Sehingga kita yakin tidak ada suatu pun yang diabaikan dalam penjelajahan itu. Jadi di sini kita itu disuruh bimbang, disuruh gusar, disuruh ragu terhadap hal-hal yang apa yang ingin kita cari tahu seperti itu. Nah, ini sudah menjadi fitrahnya manusia ya. Kemudian setelah itu kita pecahkan bagaimana solusinya. Jadi dari akalnya yang menggunakan dicari tahu, kemudian dia sendiri yang mencari solusinya. Nah, itulah yang disebut dengan pengetahuan yang menggunakan dengan aliran rasionalisme. Selanjutnya itu ada tokoh-tokoh rasionalisme. Yang pertama itu ada René Descartes ya, nanti biografinya silahkan dibaca sendiri. Cara berpikir René Descartes ini, dia pertama menyaksikan. Nah, si Descartes ini menyaksikan segala sesuatu yang ada. Menyaksikan itu memang dia itu ada buat apa? Seperti ini ada buat apa? Nah, itu dia. Kemudian ada yang kedua Baruch de Spinoza. Nah, nanti kalian bisa membaca juga biografinya. Dia juga memiliki pemikiran sama seperti Descartes. Kemudian ada Leibniz, dia dari Jerman. Sama juga cara berpikirnya dengan Spinoza dan Descartes. Setelah rasionalisme, kemudian ada empirisme. Kalau empirisme ini menyebutkan dia itu kebalikan dari rasional tadi ya. Kalau empirisme ini menolak anggapan bahwa manusia telah membawa fitrah pengetahuan dalam dirinya ketika dilahirkan. Kemudian empiris ini lebih lanjut lagi juga dimaksud sebagai doktrin yang menyebutkan bahwa semua pengetahuan kita dalam kurung dengan kemungkinan pengecualian logika dan matematika berasal dari pengalaman. Menurutnya ide-ide kita berasal dari dua sumber, indera
persepsi hasil kerja pikiran kita yang bisa disebut indera internal karena kita hanya dapat berpikir dengan ide-ide, dan karena semua ini berasal dari pengalaman. Nah, sumber indera persepsi hasil kerja pikiran kita yang biasa disebut dengan indera internal karena kita hanya dapat berpikir dengan ide-ide, dan karena semua ini berasal dari pengalaman, nyatalah bahwa tidak ada pengetahuan kita yang mendahului pengalaman. Sementara kalau rasional tadi yang munculnya dari akal, yang ingin kita lihat, yang kita sanksikan, sementara empirisme ini seseorang itu mempunyai pengetahuan apabila dia sudah mempunyai pengalaman, kemudian dan indera yang merasakan. Misalnya kena api, orang tidak akan tahu bahwa terkena api itu akan dapat membakar kalau tidak indera yang merasakannya. Jadi seorang akan mempunyai pengetahuan ketika dia merasakan bagaimana bagaimana kulitnya itu dibakar oleh api. Nah, jadi empiris itu harus punya pengalaman dulu, kemudian dari pengalaman itu muncul ide-ide di kita. Misalnya kita, kemarin saya terbakar oleh api. Jadi dibakar oleh api itu bisa menyebabkan ini. Kemudian muncul ide kita, ide apa yang kita lakukan? Jangan sampai terbakar api, kita menciptakan alat penahan rasa panas, kemudian kita menciptakan obat untuk panas. Nah, di situ muncul ide-ide ketika kita punya pengalaman. Jadi epistemologi dengan aliran rasional dengan empiris itu berbeda. Nah, kemudian yang ketiga ada aliran epistemologi ini positivisme. Nah, positivisme ini ia juga menganut paham empirisme tadi, namun empirisme itu juga harus dibuktikan dengan eksperimen. Nah, karena ditakutkan ada kekeliruan indera atau pengalaman akan dapat dikoreksi lewat eksperimen. Nah, kalau positivisme ini lebih kepada juga menganut paham empiris, tapi empiris itu juga harus dibuktikan dengan eksperimen, percobaan seperti itu, karena bisa jadi inderanya manusia, pengalamannya manusia, dia salah menafsirkannya seperti itu. Jadi misalnya kita upload video, kita melihat dengan mata kita, dengan mata indera kita menggunakan mata kita, atau disebut dengan indera, kita lihat orang sedang bertengkar. Yang kita lihat adalah orang bertengkar, berarti kemudian ada salah seorang yang kalah. Kemudian salah satu seorang memukulnya sampai berdarah-berdarah. Kita menganggap karena dari penglihatan kita tadi, orang yang memukul orang lain sampai berdarah-darah itu adalah orang jahat. Nah, itu menurut aliran positivisme itu tidak bisa langsung diklaim bahwa orang yang memukul orang yang berdarah-darah tadi adalah orang yang jahat. Jadi perlu dilakukan eksperimen dan percobaan terlebih dahulu. Kemudian ada aliran intuisionalisme, adalah suatu aliran atau paham yang menganggap bahwa intuisi itu adalah naluri dan perasaan, sumber pengetahuan dan kebenaran. Intuisi termasuk salah satu kegiatan berpikir yang tidak didasarkan pada penalaran. Nah, intuisi ini biasanya apa yang dirasakan oleh manusia. Yang paling, kalau Ibu berikan contoh itu, yang paling intuisi itu biasanya orang yang mempunyai hubungan. Misalnya antara anak dengan orang tua, seperti itu ya, suami istri, itu lebih kepada intuisi. Nah, ini tidak bisa dijelaskan dengan logika atau penalaran. Namun dia juga bisa menjadi sumber pengetahuan. Kemudian ada kritisme. Aliran ini muncul pada abad 18, di mana seorang ahli berpikir yang cerdas mencoba menyelesaikan pertentangan antara rasionalisme dengan empirisme. Seorang ahli pikir Jerman, Immanuel Kant, ini mencoba menyelesaikan persoalan di atas. Kalau kritisme ini lebih kepada mengkritisi pemikiran rasional dan pemikiran empirisme, kemudian sehingga menemukan suatu kebenaran seperti itu. Nah, kemudian ada idealisme, adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami dalam kaitan dengan jiwa dan roh. Kemudian fenomenologisme itu pengetahuan yang didapatkan dari fenomena-fenomena alam, fenomena yang di sekitar kita. Nah, itu menjadi sebuah pengetahuan apa yang terjadi. Misalnya kalau mau malam, kalau mau hujan, misalnya mendung dulu, itu fenomena. Jadi orang punya, ini sebentar lagi akan hujan karena sudah mendung, seperti itu ya.
Kemudian ada skeptisme, adalah satu aliran yang secara radikal yang fundamental tidak mengakui adanya kepastian dan kebenaran. Kalau skeptisme ini meletakkan kembali bahwa walaupun kita walaupun kita punya pengetahuan, tapi tidak pengetahuan yang kita punya itu tidaklah semuanya sempurna. Selanjutnya ada agnostitisme. Kalau agnostitisme ini lebih kepada begini ya, lebih kepada berbicara tentang empirisnya rasio manusia dengan membuktikan adanya Tuhan apa tidak, seperti itu. Ini lebih kepada kepemikiran yang meletakkan bahwa yang menganggap pengetahuan itu berasal dari Tuhan ya. Kemudian yang objektivisme diartikan sebagai pandangan yang menganggap bahwa segala sesuatu yang dipahami adalah tidak tergantung pada orang yang memahami. Dapat dikatakan ada kebenaran sejati terlepas dari pemikiran manusia. Ini mengingatkan kita kepada paradok antara kaum sofis Sokrates pada zaman Yunani kuno. Nah, kalau objektif ini lebih kepada dia lebih objektif bahwa bahwa masing-masing pengetahuan itu mempunyai kebenaran, seperti itu. Kemudian ada subjektivisme, pandangan bahwa objek dan kualitas yang kita ketahui dengan perantara indera kita adalah tidak berdiri sendiri lepas dari kesadaran kita terhadapnya. Kemudian ada pragmatisme, tidak mempersoalkan apa hakikat pengetahuan, tapi menanyakan apa guna pengetahuan. Kalau pragmatisme itu pengetahuan itu untuk apa? Apakah berguna bagi manusia? Kalau scientisme adalah suatu paham bahwa pernyataan ilmu saja yang benar, selain ilmu tidak memiliki arti. Kemudian anti-intelektualisme, yaitu reaksi anti-intelektualisme sebagai gerakan reaksi terhadap suasana yang terlalu intelektis, akan pikiran yang abstrak dan esensialistik yang mewarnai seluruh perkembangan hingga saat ini. Ya, ini anti ya. Ini fallibilisme, prinsip filosofis bahwa manusia bisa salah. Kalau fallibilisme artinya. Kemudian teori kritis, perlu diingat bahwa teori kritis adalah sebuah gerakan intelektual yang dilakukan bersama-sama oleh sekelompok intelijensia dalam kurun sejarah tertentu. Jadi teori kritis ini lebih kepada apa yang ada tadi dari aliran yang ada, semuanya bisa dikritisi, seperti itu. Artinya semuanya bisa dikritisi karena masing-masing aliran-aliran tadi mempunyai kelebihan, mempunyai kekurangan, mempunyai ketidaksempurnaan. Ada kebenarannya, ada tidak kebenarannya. Dari aliran itu juga dapat memperoleh pengetahuan, dapat juga salah memperoleh pengetahuan, seperti itu.